Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di video kali ini aku bakal bercerita sedikit tentang atau sirah mengenai Zainab binti Khuzaimah, yaitu salah satu istri dari Nabi kita, yaitu Rasulullah SAW. Nah, jadi di sini sebelumnya aku bakal memperkenalkan diri. Nama aku Hegira Meka, aku dari kelas 11 RPL dan aku bersekolah di Adrian Boarding School. Oke, langsung aja kita ke videonya. Jadi di sini yang bakal aku jelasin itu yaitu Zainab binti Khuzaimah. Oke, sebelumnya di sini aku bakal ngejelasin dulu table of contents-nya, apa aja yang bakal aku ceritakan ke kalian. Yang pertama itu ada biografi, yaitu biografinya Zainab binti Khuzaimah. Terus juga ada kelahiran dan keluarga, itu kayak latar belakangnya gitu. Terus juga ada perkawinan pertama dan perkawinan dengan Nabi Muhammad SAW. Terus juga ada keistimewaan dan warisan, dan yang terakhir itu penutup. Oke, jadi kita langsung aja ke yang pertama, yaitu biografi. Nah, di sini aku bakal ngejelasin biografi tentang Zainab binti Khuzaimah. Nah, Zainab binti Khuzaimah itu adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Beliau ini istri keempat dari Nabi. Nah, dan juga beliau ini dikenal dengan Ibu Nisa atau Ibunda kaum wanita, dan juga memiliki tempat yang sangat istimewa dalam sejarah Islam. Dan beliau ini dikenal karena sifatnya yang penuh kasih dan dermawan, dan hidupnya bersama Nabi Muhammad SAW hanya sebentar. Namun walaupun hanya sebentar, beliau ini punya peran dan keistimewaan yang berpengaruh gitu dalam kehidupan Nabi Muhammad. Nah, langsung aja kita lihat lanjut itu kelahiran dan keluarga. Nah, ini latar belakang Zainab binti Khuzaimah. Nah, Zainab binti Khuzaimah ini lahir di Mekah dalam keluarga Quraisy yang terhormat. Nah, ayahnya yaitu Khuzaimah bin Al-Harith, yaitu seorang tokoh terkemuka di Mekah dan dikenal dengan julukan Abu Al-Masakin atau Bapak orang-orang miskin. Nah, di sini juga Zainab dapat pendidikan yang baik dan juga tumbuh di lingkungan yang mendukung dia buat jadi pribadi yang mulia dan penuh kasih. Dan juga karena beliau ini lahir di Quraisy, ya beliau terlahir dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai dan tradisi Quraisy. Oke, langsung lanjut. Di sini ada perkawinan pertama, yaitu menikah dengan Abdullah bin Jahsy. Nah, jadi sebelumnya Zainab ini tuh pernah menikah dengan Abdullah bin Jahsy. Jadi sebelum nikah sama Nabi Muhammad, Zainab tuh pernah nikah sama Abdullah bin Jahsy. Yaitu siapa tuh Abdullah bin Jahsy? Jadi Abdullah bin Jahsy itu adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kesabaran dan keberaniannya. Nah, dalam pernikahannya dengan Abdullah bin Jahsy, Zainab menunjukkan sifat-sifat mulia kayak kesetiaan dan dedikasi. Nah, meskipun Abdullah meninggal dalam perang Uhud, Zainab tetap tegar dan melanjutkan hidupnya dengan penuh pengabdian kepada agama Islam. Nah, jadi Abdullah bin Jahsy ini meninggal tuh dalam perang Uhud, tapi walaupun begitu, Zainab tetap tegar dan tetap sabar. Lalu lanjut di sini perkawinan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah setelah beliau ini ditinggal oleh suaminya yaitu Abdullah bin Jahsy, disinilah baru Zainab menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Zainab binti Khuzaimah ini menikah dengan Nabi Muhammad pada tahun keempat Hijriah. Nah, pernikahan itu merupakan langkah strategis untuk mempererat hubungan antara Nabi dan berbagai suku Quraisy serta berbagai bentuk dukungan kepada umat Islam pada masa itu. Nah, jadi ini tuh sebagai langkah gitu, mengapa Nabi Muhammad SAW ini menikahi Zainab, itu tuh merupakan langkah strategis biar bisa mempererat hubungan antara Nabi Muhammad dengan suku-suku Quraisy. Nah, juga sebagai istri Nabi, Zainab binti Khuzaimah berperan penting dalam mendukung misi Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh kasih dan perhatian, memberikan dukungan emosional dan spiritual kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Terus juga lanjut di sini keistimewaan dan warisan. Nah, ini keistimewaan dan warisan Zainab ya. Nah, jadi sini ada beberapa yang udah aku rangkum. Yang pertama itu kepedulian terhadap kaum yatim dan miskin. Nah, Masya Allahnya Zainab ini tuh sering banget membantu mereka yang kurang mampu dan memastikan mereka mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Masya Allah. Jadi makanya dia sangat peduli terhadap orang-orang miskin dan kaum yatim gitu. Terus yang kedua ini kehidupan rumah tangga dengan Nabi. Nah,
Zainab dikenal dengan sikap yang penuh kasih dan perhatian dalam rumah tangga. Bahkan Nabi Muhammad SAW sangat menghargai kehadiran Zainab dan kepeduliannya terhadap umat. Terus juga di sini ada wafat dan kenangan. Nah, jadi Zainab binti Khuzaimah ini wafat pada tahun keempat Hijriah. Tadi kan nikahnya di tahun keempat Hijriah juga kan. Nah, jadi Zainab ini tuh cuman beberapa bulan setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, lalu meninggal. Nah, meskipun waktu bersama mereka benar-benar singkat, Zainab ini meninggalkan kesan yang mendalam sebagai seorang wanita yang mulia dan penuh kasih. Nah, juga terus di sini ada pengaruh dan teladan. Nah, Zainab binti Khuzaimah ini meninggalkan warisan yang kuat dalam bentuk teladan kepedulian sosial dan kemurahan hati. Kehidupan dan sifat-sifatnya terus menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Jadi Zainab ini benar-benar berpengaruh terhadap kita. Jadi kita bisa kita bisa menganggap bahwa Zainab ini tuh menjadi teladan kita karena beliau ini sangat masya Allah dalam kepeduliannya terhadap kaum yatim dan orang-orang miskin gitu. Nah mungkin segitu aja. Jadi kesimpulannya tuh ya Zainab binti Khuzaimah itu contoh yang ideal dari sifat-sifat mulia yang harus dimiliki setiap muslim. Dengan kepedulian terhadap orang miskin, kemurahan hati, dan dedikasi terhadap agama, beliau memberikan teladan yang patut dicontoh. Nah, warisan Zainab binti Khuzaimah terus hidup dalam ajaran Islam dan memberikan inspirasi bagi umat Islam hingga hari ini. Nah, Masya Allah ya Zainab binti Khuzaimah ini. Jadi kita harus banyak menteladani sikap-sikap beliau gitu. Karena kan beliau ini sabar banget, terus juga benar-benar tegar gitu. Dan beliau juga benar-benar Masya Allah lah gitu ya. Dan kepeduliannya terhadap sesama tuh Masya Allah banget. Jadi ya mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih untuk udah nonton video ini dan maaf atas kesalahan yang aku buat, mau putus sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.